Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sohibu syaraf wal ikram. Amma ba'd, fa ya ibadah rahman, fa inni usikum nafsi bittaqwallahil mannan al-fa'il fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadallahu la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman Islam. Alhamdulillah dengan kasih sayang ibu bapak kita masih wujud hingga hari ini. Jika kita tahu bahwa kasih sayang ibu itu begitu besarnya, yang kita lihat wujud kasih yang tanpa tepi, sayang yang tanpa pamrih, itu adalah rahmat Allah yang luar biasa. Karena rahmat Allah lah ibu memiliki kasih sayang kepada anaknya. Karena rahmat Allah juga hewan saling berkasih sayang dengan yang lain. Karena rahmat Allah juga binatang buas pun memiliki rasa belas kasih sayang kepada anak-anaknya. Karena rahmat ini pula hidup lembu mengangkat kakinya karena takut menginjak dan menyakiti anaknya. Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah ta'ala khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah kullu rahmatin libaku ma bainas sama'i wal ard wa ja'ala minha fil ardi rahmah fiha ta'rifur walidu ala waladiha wal washu wa tayru ba'duha ala ba'd fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bi hadi rahmah. Artinya tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, Dia juga menciptakan rahmat sebanyak 100, di mana masing-masing rahmat itu memenuhi langit dan bumi. Maka diletakkan satu rahmat daripadanya di bumi, dan dengan itu ibu mempunyai kasih sayang kepada anaknya. Demikian juga binatang dan burung saling berkasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Dan pada hari kiamat akan dilengkapi 100 rahmat itu. Hadis ini menjelaskan bahwa kasih sayang ibu yang kita lihat begitu dalam, begitu besarnya itu adalah karena satu dari 100 rahmat Allah yang dianugerahkan di dunia ini. Dan rahmat ini tidak hanya diberikan kepada sosok ibu, tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Allah menciptakan 100 rahmat, dan kasih sayang ibu adalah satu dari 100 itu. Satu untuk saat ini, dan sisanya akan diberikan saat di akhirat kelak. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 100 itu. Satu saja ditampakkan di dunia, seakan-akan dunia ini diliputi rasa kasih sayang lantaran sayang ibu kepada anaknya, padahal itu hanya satu rahmat saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada salah satu riwayat yang datang dari sahabat Umar bin Khattab, beliau berkisah telah dihadapkan beberapa tawanan kepada Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang perempuan dalam tawanan itu bingung mencari anaknya, dan setiap lihat anak kecil dalam rombongan tawanan itu langsung diangkat dan disusui olehnya. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat,
Apakah kalian menyangka bahwa perempuan itu akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Para sahabat menjawab, demi Allah, tentu tidak ya Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian bersabda, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayangnya seorang perempuan itu kepada anaknya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kasih sayang ibu yang pernah kita rasakan sungguh sangat besar, tetapi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya tentu saja jauh melampaui itu. Melihat luasnya rahmat Allah itu sungguh menjadi tidak pantas jika kita sebagai manusia yang beriman kemudian memiliki sifat putus asa dan rahmat Allah. Putus asa bermakna memutus harapan kepada Allah, tidak percaya bahwa rahmat Allah menangi seluruh makhluknya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang artinya dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Masyarakat muslimin rahimahullah, putus asa sesungguhnya bukan jati diri seorang yang beriman. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang menguasai segalanya. Hanya kepada Dialah kita bergantung. Dia yang maha berkehendak, Dia yang zat yang menguasai takdir manusia. Apapun permasalahan kita, cobaan yang Allah berikan atau musibah yang kita terima, jangan jadikan itu semua menjadi sebab kita berputus asa. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, berharap kepada manusia boleh jadi membuat kita kecewa, tetapi tidak ketika kita berharap kepada kasih sayang, kepada rahmat Allah SWT. Karena itu Allah adalah sebaik-baik harapan. Seberapapun dosa yang pernah kita lakukan, andai saja dosa kita itu umpama buih di lautan, sebesar gunung ataupun seluas samudra, jika kita mau berharap dengan memohon ampun kepadanya, niscaya Dia akan memberi ampun. Banyaknya dosa yang kita miliki jangan pernah membuat kita memutuskan harapan dari ampunannya, karena Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan Allah sangat menyukai, sangat mencintai jika ada hambanya yang memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Andai saja di seluruh dunia ini tidak ada orang yang berbuat dosa, maka Allah niscaya akan menciptakan manusia-manusia lain yang akan berbuat dosa, lalu kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah dan Allah akan mengampuninya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, laula annakum tadribuna la khalaqallahu khalqan yudribuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Artinya, andai saja kalian semuanya tidak berbuat dosa, pasti Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepadanya, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, apa hikmah dari kehendak Allah yang demikian ini? Jadi Allah ingin menampakkan salah satu sifatnya, yaitu Al-Ghaffar, Allah Zat yang Maha Pengampun. Maka tiada alasan bagi kita untuk berputus asa kepada rahmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, orang-orang yang dalam ambang keputusasaan, mereka kerap memiliki dorongan untuk bertindak melampaui batas, bertindak melampaui batas dengan menganiaya diri mereka sendiri, entah dilakukan dengan cara menyakiti fisiknya secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan seperti itu tentu tidak layak untuk dilakukan karena masuk dalam kategori perilaku putus asa. Menyadari bahwa rahmat Allah sangat luas akan menjadi salah satu jalan keluar bagi mereka, orang-orang yang dalam ambang keputusasaan, sehingga mereka tidak sampai berbuat sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Terakhir telah kita renungkan makna dari surah Az-Zumar ayat 53. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha, zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal quruna wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhara minha wa ma badal an baladina Indonesia wa sayyidul muslimin ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'izu bil qurbi wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.